Pak Datep. Izin perkenalkan Pak. Terima kasih, nama saya Datep Purwosaputra. Sekarang saya berada di Universitas Jayabaya. Saya sebagai Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana Universitas Jayabaya. Begitu Wida. Terima kasih. Oke, udah lama ya Pak kita nggak ketemu ya Pak ya. Lama banget ya Pak nggak sharing-sharing nggak berbagi. Ini Pak, kali ini kedatangan kami kali ini untuk minta tanggapan Bapak atau statement Bapak terkait soal pandemi, di mana saat ini pemerintah sudah mulai memberikan kelonggaran terkait dengan peraturan PPKM kemarin ya Pak ya. Tapi di luaran sana ternyata muncul lagi tuh Pak varian-varian baru, apalagi WHO bilang ada varian hepatitis lah, ada cacar monyet lah gitu. Gimana sih Pak tanggapan Bapak sebagai pengajar di salah satu kampus Pak? Ya baik, terima kasih. Pertama bicara masalah COVID ini, saya ini alumni COVID 2 kali. Pertama karena Delta. Satu keluarga, bahkan istri saya wafat dengan Delta ini. Terus saya karena juga Omicron, sampai 2 minggu lebih saya di rumah ya. Jadi memang menyikapi situasi COVID sekarang ini kita patut syukuri karena upaya pemerintah yang begitu gencar melaksanakan vaksinasi dari pertama, kedua, dan ketiga. Keterjangkitan COVID ini semakin menurun. Walaupun tetap kita waspadai karena DKI masih tinggi. Kemarin masih 264. Walaupun daerah-daerah lain sudah mulai aman. Demikian pemerintah mungkin masih tetap berhati-hati untuk memutuskan masalah menyikapi COVID ini. Lebih baik kita masih memperlakukan pandemi supaya kita tetap waspada, dan juga masuknya COVID setelah Omicron sekarang dengan istilah hepatitis ya. Jadi juga tetap saja kita waspadai, risiko-risiko ini tetap kita perhitungkan, sehingga di kampus sampai saat ini Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belum memberikan pengumuman atau instruksi untuk bisa kuliah offline kembali ke kampus. Hanya beberapa universitas memang menginisiasi mengadakan tatap muka atau offline pada kuliah-kuliah tertentu. Nah, Jayabaya di Pasca Sarjana sampai saat ini kami tetap melaksanakan kuliah dengan cara online. Ya, ini memang disikapinya dengan perilaku berubah tetap menjaga kondisi, meningkatkan kebersihan, istirahat yang cukup, terus olahraga, terus masuk kebutuhan makanan atau kebutuhan basal yang sesuai. Saya rasa mungkin hal seperti itu ya tidak masuklah ke kita, insya Allah. Nah, kalau saya masuk ke pernah ini karena memang usia sudah harus waspada ya. Artinya kita harus mewaspada ini. Tapi insya Allah dengan pengalaman pandemi yang lalu, COVID yang lalu, ini kita masyarakat sudah tahu persis bagaimana bahayanya COVID ini dan adanya munculnya mungkin varian-varian yang baru ini. Khususnya yang aktivitasnya rutinitasnya kayak seperti saya kan Bapak yang setiap hari harus mobile gitu, ketemu dengan orang gitu, menghadapi situasi yang informasi ada varian-varian baru, tiba-tiba ada lagi kan merupakan ketakutan, jadi takut gitu Pak untuk aktivitas sehari-hari, padahal kan kita memang orang-orang yang bekerja bertemu dengan orang. Sama yang tadi ya, kita tetap waspada karena masalah pandemi COVID ini masih ada. Itu yang harus kita waspadai. Tetap kita menggunakan konsep protokol kesehatan tetapi berlaku, jaga jarak, pakai masker. Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sudah membolehkan tidak menggunakan masker di luar.
sudah tidak dibatasi jarak, nah, mungkin tetap kita juga waspada, cuci tangan dengan air yang mengalir. Saya rasa itu masih tetap diberlakukan lah. Kebiasaan rutin yang lalu itu menurut saya yang menjadi biasa aja, sepertinya pakai masker. Masker itu sebaiknya bukan karena pandemi atau COVID ini, tapi kalau kita kurang sehat supaya tidak menular yang lain. Kan kebiasaan ini harusnya menjadi kebiasaan baik ini terus terpelihara. Jangan terus kondom itu udah nggak ada lah, udah buang lagi. Nah, kemungkinan nanti akan terjadi. Jadi sebaiknya terus kita pelihara. Iya, mungkin karena populasi juga udara udah mulai nggak sehat ya Pak ya, jadi apapun bisa jadi penyakit ya Pak. Ya memang sekarang kan kondisi polusi udara ini kan semakin luar biasa ya Pak. Dampak asap, dampak yang sudah emisi ya, yang sudah bisa diurai oleh udara, ini memang berisiko adanya gas-gas buang seperti freon, AC dengan R22 yang sudah tidak ramah lingkungan, yang mungkin akan diganti 2023 dengan freon yang lebih ramah lingkungan. Nah, saya rasa ini mungkin juga menjadi pertimbangan para ahli atau pemerintah yang harus segera mengambil langkah mengantisipasi dampak global warming yang memang sangat berisiko, sehingga bisa merubah atmosfer kita, matahari lebih tajam, lebih panas. Kita sekarang dirasakan kutub utara selatan mencair, permukaan laut meningkat, sehingga resapan air laut sudah sampai ke Jakarta Selatan, di Jakarta ini kan. Nah, sekarang permukaan juga sudah terkikis. Nah, ini kan sudah terasa bagaimana risiko-risiko terhadap dampak lingkungan. Jadi makanya kebijakan pemerintah, kebijakan semua masyarakat menjadi perhatian khusus bagaimana memelihara lingkungan. Memasang pohon untuk sebagai penguat, terus jangan membuang sampah ke kali dan sebagainya, supaya kita kebiasaan hidup ini lebih meningkatkan pada masalah pemeliharaan lingkungan melalui disiplin individu masing-masing. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi ada pencerahan sedikit nih. Tempat cuci tangan, sabun, dan tisu tetap memang harus dijaga karena kebersihan adalah sebagian daripada iman ya Pak. Selain bersih, hidup sehat, kita juga akan aman dari penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan ya Pak. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.